masyarakat bisa mendapatkan informasi yang balance di luar kekurangan kelebihan pers selama ini, ya freedom of expression dan kebebasan pers ini membawa manfaat yang luar biasa. Nah ini yang perlu dicatat. Jadi makanya kemarin Dewan Pers bersama seluruh komunitas pers dan juga rekan-rekan semua, saya kira tidak ada yang berbeda di sini, semua sepakat untuk menolak RUU penyiaran ini yang dalam poin-poinnya merenggut tentang kebebasan pers. Yang mana saja. Oke. Kalau dari kami itu, saya akan poin-poin penting aja. Ada 3 pasal yang sangat krusial di situ yang perlu menjadi perhatian. Pasal pertama itu adalah pasal 8A poin Q. Dalam pasal 8A poin Q di RUU tersebut itu secara tegas bahwa KPI diberi kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa pers. Nah itu yang pertama. Kemudian ditegaskan kembali di pasal 42 rancangan undang-undang. Pasal 42 juga sama menegaskan bahwa KPI diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus pers. Artinya kalau diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus pers, dia akan bertentangan dengan undang-undang pers pasal 15. Ayatnya saya lupa, 3 apa 2. Di situ yang mengatakan bahwa fungsi Dewan Pers itu adalah menyelesaikan sengketa pers dan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pers. Gitu. Nah, ini juga pasal mengenai kewenangan KPI untuk mengurus pers tersebut bertentangan juga dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 yang belum direvisi. Coba rekan-rekan cek di pasal 42. Pasal 40 itu jelas bahwa jurnalis penyiaran tunduk terhadap kode etik dan undang-undangan yang berlaku. Artinya semua proses sengketa pers itu dilakukan oleh Dewan Pers dan selama ini terjadi. Itu sengketa pers di penyiaran itu selalu diselesaikan oleh Dewan Pers dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan saya tahu kalau saya buka filenya itu Undang-Undang Pers, Undang-Undang 32 tahun 2002 itu ya hasil teman-teman dari orang-orang pers. Saya lihat dulu Pak Wina dulu itu yang menyerahkan ya Pak Wina. Pak Wina bisa cerita gitu kan, pemahamannya seperti itu. Mungkin ada anak-anak muda sekarang yang nggak paham Pak Wina gitu kan. Terus P3SPS Pak Imam dan kawan-kawan saya lihat kemarin Pak Henry Bangun dulu itu yang membangun P3 dan SPS dulu itu. Jadi semuanya itu inline sama. Jadi tidak akan pernah berbenturan antara KPI dan Dewan Pers. Jadi itu 2 ayat ya. Satu ayat lagi itu adalah ayat 50B tentang larangan jurnalisme investigasi. Nah di situ udah jelaskan. Saya nggak perlu berpanjang lebar lagi. Kalau ini betul-betul dilarang, ya selesai kita. Karena semua jurnalisme itu hakikatnya dia investigasi. Terus ada yang berdalih, ini ada yang monopoli eksklusif loh. Di mana-mana orang jurnalisme investigasi itu ya sendiri-sendiri eksklusif gitu. Gak mungkin kemudian Pak Yogi dari Kompas lagi investigasi kasus, kemudian dia ngajak-ngajak yang lain, ayo kita lagi investigasi. Gak mungkin, dia pengen eksklusif dong. Yaitu, ini adalah salah satu poin penting yang saya kira yang ingin saya sampaikan. Nah, selamat datang Ibu Ketua. Juga ada Pak Asep, Pak Sabto, dan rekan-rekan semua. Ya ada KPI juga nih hadir. Tapi ini KPI garis lurus. Baik, itu ingin saya sampaikan. Saya nggak panjang lebar. Artinya udah detail dari awal sampai akhir. Secara insight-nya seperti itu. Itu Pak Marwan, terima kasih. Sebentar, Pak Edi ada 2 hal. Ini kan sudah 17 tahun ya Pak ya. Iya. Nah ini hubungan RUU penyiaran itu dengan Dewan seperti apa? Apakah kemudian Dewan Pers nggak pernah diundang oleh DPR atau bagaimana ya? Kalau yang RUU penyiaran ini seperti kemarin statement dari Ibu Ketua, kita nggak tahu. Kayak saya katakan kayak petir di siang bolong itu tiba-tiba udah muncul ke publik gitu kan. Nah kalau dengan tadi itu yang RUU pemilu itu kita tidak dilibatkan juga, tapi kita meminta terlibat. Selesai. RUU Cipta Kerja kita dilibatkan langsung. Bahkan IJTE dipanggil, AJI dipanggil, PWI dipanggil, Dewan Pers dipanggil untuk RUU Cipta Kerja. Take down. Selesai. KUHP kita ada partisipasinya ke sana. Nah kalau RUU penyiaran enggak.
Mungkin Pak Dep nanti bisa sampaikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Dewan Pers sama sekali tidak dilibatkan dalam RUU penyiaran ini. Enggak. Saya enggak ada keterlibatan. Saya tanya ke teman-teman PWI, AJI, IJT, juga teman-teman komunitas pers lain enggak dilibatkan. Karena ini undang-undang kan udah belasan tahun enggak jadi-jadi ya. Gitu. Oke. Gitu. Oke, untuk sementara Pak Yadi cukup ya. Kita dengarkan apa kemudian ulasan dari Majelis Pertimbangan DJTI, Mas Imam Mahyudi, silakan Mas Imam. Wabarakatuh. Saya tadi sempat diprotes oleh salah seorang teman di Lampung yang mengatakan kenapa Dewan Pers ribut banget dengan ini aturan soal larangan liputan investigasi yang eksklusif tadi, apa hubungannya dengan kemerdekaan pers dan seterusnya. Ya biasa kan, orang kan punya persepsi macam-macam. Jadi saya jelaskan bahwa mungkin tadi misalnya dia mengikuti apa yang disampaikan Pak Yadi, kenapa kita begitu alergi dengan RUU atau ketentuan dari yang kira-kira akan berarti kebebasan pers, karena tadi Pak Yadi sudah menceritakan secara kronologis kapan titik-titik mana di mana kemerdekaan pers itu terancam dalam tanda petik kemudian diganggu gitu. Tetapi saya akan menyampaikan juga bahwa kita memang sangat sensitif seandainya ada upaya untuk mengkerdilkan atau mengamputasi atau mengurangi kemerdekaan pers, karena kita merasa bahwa roh dari demokrasi salah satunya adalah kemerdekaan pers ini. Tetapi dalam konteks undang-undang penyiaran ini saya juga ingin share juga pemikiran saya. Ini sudah disampaikan juga dalam beberapa talk show dengan teman-teman Komisi 1. Saya terus terang sangat heran bahwa dalam rancangan undang-undangnya sedemikian penting, dan kemudian teman-teman Komisi 1 pasti diperkuat dengan tim tenaga ahli, tim yang kuat, punya kekuatan legal drafting dan sebagainya. Kok bisa muncul dua pasal ini yang sesungguhnya itu jelas bahwa kalau dia muncul pasti bakal diterpedo oleh Dewan Pers maupun aktivis-aktivis kemerdekaan pers. Terus terang saya agak heran ini gitu. Artinya adalah bahwa menjadi penting, nanti mungkin Mas Dev bisa jelaskan, menjadi penting untuk menjelaskan kok bisa-bisanya ada pasal seperti itu yang istilahnya ceto welo-welo bahwa itu melawan kemerdekaan pers dan muncul di situ. Nah, saya jadi berpikir begini, semalam saya sampaikan juga ke teman dari Komisi 1, saya kok berpikir lain ya, saya pikir dulu undang-undang RUU penyiaran itu udah ditunda sekian lama. Dan selalu ada masalah yang membuat dia ditunda. Jangan-jangan sekarang dengan adanya kegaduhan ini gitu, undang-undang ini jadi ditunda gitu. Sementara undang-undang ini terdiri dari 64 pasal kalau nggak salah, yang bukan hanya mengatur tentang jurnalisme, tapi ada hal yang lain yang penting bagi masyarakat kita, bagi dunia penyiaran, bagi publik terutama. Jadi maksud saya adalah, saya ini mudah-mudahan Mas Dim sudah ada. Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon dengan sangat DPR untuk memperhatikan aspirasi kita atas 3 pasal ini. Udah 3 pasal ini deh. Segera selesaikan, maksudnya artinya seandainya pasal ini bisa diselesaikan, artinya bahwa kemudian kalau memang DPR ingin memperjuangkan perbaikan industri siaran, penyiaran dengan adanya RUU ini tidak akan terganggu. Karena terus terang saya khawatir bahwa kemudian kalau kita mempersoalkan 3 pasal ini dan mereka memang tampaknya dalam tanda petik memang seudonnya bahwa, atau mungkin jangan-jangan sengaja supaya ini ditunda ya. Itulah maksudnya, itu seudonnya ya. Tapi sekali lagi seudon dong. Jadi silakan dicek saja. Jadi saya pikir yang perlu kita sampaikan, mungkin Dewan Pers juga macam-macam kepada DPR, ayo segera selesaikan. Setelah itu Anda konsentrasi selesaikan pasal-pasal yang lain sehingga undang-undang ini bisa lolos. Karena seperti itu. Karena sekali lagi undang-undang penyiaran itu sudah lama dan selalu tertunda-tunda dan ajaib tertundanya. Misalnya sudah sampai di balik, ditendang lagi Komisi 1, tertunda lagi dan sebagainya.
Salah satu hal krusial dalam RUU itu adalah soal digitalisasi yang kemarin akhirnya bisa dilaksanakan karena RUU Cipta Kerja. Jadi itu satu. Yang kedua adalah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sebagai komunitas pers, kan dalam beberapa kesempatan teman-teman Komisi 1 mengatakan bahwa kenapa kok mau ditarik penyelesaian kasus pers di dunia penyiaran ditarik ke Komisi Penyiaran. Karena dianggap itu akan lebih mempercepat, lebih mempertegas dan seterusnya. Sementara Undang-Undang Pers mengatakan bahwa untuk media cetak, media siaran dan saluran lain yang tersedia itu wilayahnya adalah wilayah Undang-Undang 40 tahun 99. Nah, oke, artinya bahwa ini harus kita koreksi dan ini jangan sampai kemudian penyelesaian masalah sengketa pers itu dilakukan oleh Komisi Penyiaran yang notabene adalah produk dari political appointee, bukan produk dari sebuah regulasi seperti Dewan Pers yang relatif independen, kurang lebih independen. Tetapi saya melihat sisi yang lain lagi. Jangan-jangan ini adalah tangan Tuhan yang mengingatkan kita bahwa, lihat dong, Dewan Pers sudah benar enggak menyelesaikan kasus-kasus sengketa pers terkait penyiaran. Jadi menurut saya ini kebunan sebuah, ada Mbak Nini, ada teman-teman semua macam-macam semua itu. Ayo kita berbesar hati untuk melihat apakah kita sudah punya cukup kemampuan dan kecepatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pers terkait penyiaran. Mungkin salah satu yang saya garis bawahi adalah apakah kita sudah memperkuat pengaduan? Apakah kita sudah memperkuat tenaga-tenaga ahli di pengaduan? Apakah kita sudah memperkuat analis-analis di pengaduan? Apakah mereka sudah mendapatkan reward yang cukup untuk menjalankan tugas mulia ini? Jadi oke, di satu sisi kita lawan semua upaya untuk mengamputasikan pendidikan pers, tapi yang namanya stimuli ini kita gunakan untuk perbaikan kita semua. Jadi dua hal ini yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kita lawan ini, tetapi kita ingatkan kepada DPR, ayo kita fokus selesaikan ini. Jangan sampai kemudian kita diajak dengar pendapat tapi kemudian cuma formalitas, enggak juga. Tapi kalau seandainya ini enggak diubah, kita pasti akan lawan habis-habisan gitu. Tetapi ya segera lakukan supaya kemudian kalau memang tujuannya supaya RUU ini goal, ya monggo selesaikan ini. Yang kedua adalah kita jadikan sebagai stimuli untuk introspeksi kita. Apakah kita sudah sempurna? Apakah ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan? Ayo sama-sama. Terima kasih. Terima kasih sekali Mas Imam. Kita jadi terang benderang, mulai terang benderang ya. Tapi akan semakin terang jika kita ingin mendengarkan keterangan dari sambutan dari Ketua Dewan Pers Ibu Nini Rahayu. Silakan Bu Nini. Kami persilakan Bu Nini. Ya silakan Bu Nini di podium. Tepuk tangan untuk Bu Nini Rahayu. Saya mohon maaf terlebih dahulu terutama Sohibul Bait Mas Erik dari ICTI dan seluruh teman-teman dari ICTI kalau saya terlambat. Saya sebenarnya sudah berusaha ngebut sekali hari ini memperingati tribute untuk almarhumah Ibu Tumbu Saraswati yang beberapa waktu yang lalu meninggal, dan baru hari ini kami bisa memberikan penghargaan sekaligus ada 48 tulisan tentang beliau yang dikerjakan dalam waktu 10 hari selesai hari ini. Jadi saya mohon maaf tadi agak terlambat. Yang saya hormati para senior yang hadir pada hari ini, juga teman-teman sejawat. Saya jadi bingung mau bicara apa. Karena ini yang hadir ini sesungguhnya para ahli dalam rangka merespon undang-undang penyiaran. Meskipun demikian, pertama atas nama Dewan Pers tentu menyampaikan terima kasih kepada konstituen Dewan Pers yang ikut memberikan respon cepat terhadap rencana
DPR RI, Balik DPR RI dalam menyusun rancangan undang-undang penyiaran. Respon cepat ini didasarkan pada proses maupun substansinya yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang diatur di dalam peraturan-peraturan perundangan sebelumnya. Kemarin Dewan Pers bersama seluruh konstituen, kalau kita perhatikan teman-teman dari IJTI, teman-teman dari AJI, bahkan sebelum pertemuan kemarin sudah menyampaikan pendapat, juga para senior secara individu-individu memberikan respon terhadap undang-undang ini. Dalam pertemuan siang kemarin, meskipun tidak memerlukan waktu yang lama, Dewan Pers bersama konstituen, 11 konstituen, 4 konstituen jurnalis dan 7 konstituen perusahaan pers sepakat menolak rancangan undang-undang penyiaran ini. Ada 2 hal yang menjadi argumentasi penolakan itu dilakukan. Yang pertama adalah dalam konteks proses penyusunan peraturan perundang-undangan, politik hukum penyusunan peraturan perundang-undangan ini sudah melenceng dari nafas filosofi kenapa pers itu diperlukan di negeri ini. Kebutuhan pers bukan untuk kehidupan pers itu, bukan untuk kehidupan jurnalis, bukan kehidupan perusahaan pers, tapi pers dibutuhkan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Hak untuk berpendapat, hak untuk berbicara, baik secara tulisan maupun secara lisan. Itulah kenapa sejak tahun 1800 lebih, lalu pers ditempatkan sebagai pilar demokrasi keempat. Maka manakala melalui undang-undang penyiaran ini mencoba merubah saluran informasi, ya, yang sekarang kita tahu semua ada multi platform. Melalui saluran informasi ini lalu produk-produk siar investigatif akan dilarang. Penyelesaian konflik pemberitaan akan diselesaikan bukan dengan cara etik, tapi penyelesaiannya dilakukan secara hukum pidana, hukum pemberedelan, hukum penyengsoran, yang itu sebetulnya tidak dikenal setelah kita berkomitmen bahwa hak berbicara adalah hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, dan kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang 40 tahun 99 dan dituangkan dalam Undang-Undang penyiaran yang di awal pembentukannya. Di sini malah saya kemarin sempat membaca dan melihat foto Pak Wina menjadi salah satu yang ikut mengawal lahirnya Undang-Undang penyiaran ini. Tidak dimaksudkan untuk mengurangi, justru bagaimana informasi yang diperlukan masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan hiburan, bisa mendapatkan pengetahuan, bisa mendapatkan keberdayaan publik. Tiba-tiba dengan aturan ini dilarang. Maka ada perubahan politik hukum yang sangat signifikan, dan itu menjadi dasar kenapa pers yang diberi tugas untuk menjaga demokrasi keempat melalui Undang-Undang 40 harus tetap ikut mengawal. Mas Bli Komang kemarin, kalau tetap ini akan diteruskan, Senayan siap-siap berhadapan dengan komunitas pers. Ini tidak main-main, dan ini bukan memperjuangkan pers ansih quote and quote ya,
Ini perjuangan untuk warga, untuk citizen yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa ngomong, tak bisa bersuara, yang seringkali diwakili kebutuhannya oleh pers. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Kalau kita perhatikan ada meaningful participation. Ini berulang-ulang dilanggar. Bahwa makna partisipasi yang bermakna itu bukan hanya melibatkan. Ada 3 poin penting. Melibatkan, mendengarkan, dan kalau masukan yang diberikan masyarakat tidak diakomodasi, wajib memberikan penjelasan kepada pihak. Mari kita cek, adakah konstituen pers yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan ini? Draft ini, setahu saya, tapi bisa dicek juga pada anggota yang lain, seingat saya, Dewan Pers yang beranggotakan 11 konstituen tadi belum pernah diundang. Saya nggak tahu kalau asosiasi secara terpisah diundang. Oleh karena itu dari aspek formal, belum ngomong substansi nih, dari aspek formal tahapan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan ada tahapan yang dilanggar. Itulah kenapa pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, selamat datang Pak Waka, Mas Toto. Pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya adalah soal partisipasi dan akuntabilitas pada semua lembaga negara, termasuk di DPR RI. Dalam konteks perumusan undang-undang, maka perlu melibatkan komunitas terutama yang berkepentingan langsung dengan substansi undang-undang itu. Itu clear data dalam tata kerja tata kelola pemerintahan yang baik. Karena ada 8 definisi tata kelola pemerintahan yang baik, 2 diantaranya adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, 3 diantaranya. Nah, oleh karena itu dari sisi proses saja kita bisa menyoal. Ya. Yang kedua dari sisi substansi, saya kira tadi saya sempat mendengar yang disampaikan oleh senior Pak Imam ya. Dan Dewan Pers sendiri melihat ada beberapa pasal yang sangat krusial yang memerlukan perhatian serius begitu ya. Yang pertama adalah soal kewenangan penyelesaian kasus-kasus pers yang kemudian mencoba ditempatkan dengan penyelesaian secara pemberedelan, penyensoran gitu ya, karena diselesaikan oleh KPI, sementara rezim kita itu adalah rezim etik, bukan rezim penegakan hukum, tapi rezim etik. Ini aja sudah berbeda. Jadi kalau dilihat dari awal mula kelahiran institusi Dewan Pers dan KPI itu juga sudah berbeda. Dewan Pers tidak ada konsultasi dengan DPR, tidak ada fit and proper dengan DPR, sementara KPI itu adalah produk politik karena ada proses di DPR RI. Membuat peraturannya juga tidak independen. Kalau Dewan Pers dalam Undang-Undang 40 punya kewenangan menyusun regulasi sendiri bersama konstituen, sementara KPI tidak. Sesuai putusan MK dia harus tetap dengan DPR RI. Nah artinya dari genealogi, salah ya saya ngomong, ini rezimnya udah beda. Maka tidak bisa disatukan. Jangan coba-coba nyatukan. Hari ini saya dapat support penuh dari gerakan perempuan. Saya tadi ketemu dengan beberapa aktivis perempuan, Mbak Nini dan teman-teman Dewan Pers dan konstituen terus maju perjuangkan ini. Kita jadi ikut khawatir nih. Cara yang akan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk memberanguskan
kewenangan yang sesungguhnya tidak ada pada institusi KPI. Pasal yang lain adalah yang tadi sudah juga disinggung ya, soal penyiaran berita investigatif ya. Dan ini sesuatu yang mungkin kalau orang Jawa bilang gelo gitu ya, gelo, karena ini bukan hanya sekarang mulai minim, meskipun di era arus informasi yang mengubah tata kelola kehidupan pers kita yang harus cepat, diganti AI, diganti ChatGPT, ada Google Gemini dan lain-lain. Lalu kemudian mencoba meminggirkan, saya meminggirkan, melalui hak siar yang investigatif tidak boleh dilakukan. Nah ini kita betul-betul khawatir karena dengan siaran hasil-hasil media investigatif ini kan tidak, sekarang ini sesuatu yang langka ya. Bapak dan Ibu, prinsip Dewan Pers bersama konstituen menghargai berbagai upaya perubahan undang-undang yang dilakukan baik pemerintah maupun DPR, tapi pastikan bahwa satu, prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, substansinya harmonis dan tidak melanggar undang-undang yang lain, terutama hak konstitusional warga negara. Terima kasih, itu saja, khawatir kepanjangan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nini atas pencerahannya. Teman-teman sekalian, tadi Mas Imam katanya mau ke bandara, ada acara di Makassar. Jadi tanpa Mas Imam ya. Oh ya, saya mau cek Pak Dev Laksono ada ya? Belum ya? Oke. Pak Dev katanya ingin mendengar dahulu masukan-masukan dari kita, kemudian baru akan memberikan keterangan sebagai anggota DPR. Teman-teman sekalian, seperti tadi disebutkan oleh para narasumber, ini undang-undang yang sangat lama sekali, RU ini. RU penyiaran dari tahun 2002 ya Pak Yadi ya. Coba tahun 2002 itu kalau saya sendiri baru reporter itu di TV. Nggak tahu ya kalau bapak-bapak senior-senior yang lain. Nah, untuk mengetahui seperti apa perjalanan undang-undang ini, kita ada jurnalis kita, jurnalis senior, Pak Wina Armada, sesepuh kami. Silakan Pak Wina. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh pers, para tokoh penyiaran, dan teman-teman wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan membahas pasal per pasal, ya, tapi saya akan membahas secara keseluruhan, terutama paradigma penyusunan RUU perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini. Ya, pertama saya tidak tahu siapa yang menginisiasi perubahan ini. Walaupun memang sudah ada di Prolegnas ya 2001-2024 itu udah ada di Prolegnas. Tapi yang menginisiasi sampai ini terjadi ya itu siapa? Karena saya juga ditanya, saya tidak tahu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah inilah undang-undang yang penuh paradoks. Ya, penuh paradoks dan kacau balau. Pertama, kalau kita lihat unsur menimbangnya itu bagus sekali, ya, supaya ada kehidupan demokrasi yang bebas, supaya orang bebas berekspresi, supaya demokrasi berkualitas dan sebagainya. Pokoknya, waduh, bagus banget lah, manis sekali, kalah itu manisnya wanita. Ya. Tetapi tiba pada batang tubuh, waduh. Itu isinya adalah ancaman-ancaman terhadap demokrasi, ya, nanti akan saya jelaskan, ya, ancaman-ancaman terhadap kemerdekaan pers yang tidak sesuai dengan dengan unsur menimbang. Saya nggak tahu drafternya siapa, tetapi seakan-akan tidak ada hubungan, seakan-akan menimbang dibuat sendiri, batang tubuh dibuat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah undang-undang yang mencampur adukan ya, rezim hukum, ya, jenis hukum yang ada sehingga bukan hanya menimbulkan bentrokan hukum tapi juga kekacauan.
kita tahu kenapa undang-undang penyiaran ada. Karena undang-undang penyiaran ini memakai frekuensi, ya, spektrum, ya, frekuensi radio itu yang jumlahnya sangat terbatas dan dimiliki oleh negara. Oleh karena itu pembagiannya, penggunaannya, ya, diawasi oleh lembaga yang harusnya independen, yaitu KPI, ya. Dan pembagiannya oleh negara. Tetapi rezim telekomunikasi, internet itu berbeda sama sekali. Dia tidak memakai spektrum terestrium ini. Dia beda, nggak pakai, nggak usah ada itu juga bisa kita pakai. Kita mau bikin .com apa, hari ini daftar namanya bebas bisa, tapi ini dicampur adukan. Ya, dan memang kalau kita ingat waktu itu ada gugatan terhadap pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran yang tidak mendefinisikan mengenai arti penyiaran. Mahkamah Agung memang memutuskan bahwa pengaturan mengenai internet dan itu harus secara menyeluruh undang-undangnya dirubah. Tetapi ada satu keputusan Mahkamah Konstitusi yang esensial, yaitu internet berbeda dengan frekuensi yang dipakai di dalam undang-undang penyiaran. Itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus dipegang. Kalau sekarang undang-undang penyiaran memasukkan masalah telekomunikasi, ya, internet, dia bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi, dan rezim hukumnya juga berbeda. Ya. Kemudian rezim hukum lain adalah undang-undang pers. Ya. Undang-undang penyiaran ini memasukkan undang-undang pers sebagai bagian dari RUU ini. Nah, saya tadi tidak melihat pasal per pasal. Tapi dengan melihat paradigma ini tentu saja, ya, akan terjadi bentrokan, terjadi kekacauan. Dia akan menyingkirkan undang-undang pers, dia akan menyingkirkan ITE dan sebagainya. Itulah sebabnya muncul pemikiran investigasi reporting di bidang penyiaran tidak diperbolehkan. Ini kan dalam tanda kutip geblek ini, ya. Nggak apa, orang juga tahu bahwa salah satu jiwa dari pers adalah investigasi. Ya. Tapi kenapa ini muncul? Saya nggak lihat pasal per pasal, tapi karena pola pikirnya, pokoknya pers elektronik ada di 2. Kenapa dia muncul gitu? Dia tidak bisa menembus mengintervensi masalah pers melalui undang-undang pers. Maka diselipkanlah intervensi ini melalui undang-undang revisi undang-undang penyiaran ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, undang-undang ini tadi Ketua Dewan Pers sudah mengatakan isinya adalah sensor, ancaman, dan sanksi. Ya. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai tadi, satu mengenai penyiaran yang konvensional yang memakai frekuensi, dan 2 plafon multi digital yang tidak memakai frekuensi. Tapi diperlakukan sama di dalam undang-undang penyiaran. Ini aja udah nggak benar. Dan KPI diberikan kewenangan, ya, seperti kayak dulu diberikan DPN kewenangan untuk mengawasi konten dari plafon-plafon digital. Penyelenggara plafon digital adalah perusahaan plus perorangan. Bagaimana kalau ini dianggap boleh dievaluasi oleh KPI? Jadi kalau saya mengatakan Bung Henry ini brengsek gitu, ya nggak usah dilaporkan Bung Henry. Dianggap konten saya nggak benar, atau saya mengeritik apa gitu, dianggap nggak benar, bisa diperingatkan saya. Yang perorangan juga oleh KPI. Nggak perorangan diberikan sanksi, apalagi peringatan keras terakhir. Nggak bisa lagi. Ya, saya diminta menghentikan. Saya nggak mau, bisa diminta ke Kominfo untuk
ininya diblokir, IPO IPP saya diputus oleh Kominfo. Inilah pemberedelan zaman baru, inilah pemberedelan modern. Jadi saya punya bisa dihapus oleh Kominfo atas rekomendasi KPI. Ini kan nggak boleh. Kalau saya punya jurnalistik, punya kanal, saya punya podcast, nanti diminta ditutup. Boleh itu, punya kewenangan KPI. Ya, jadi ini rezim sensor, rezim sanksi dan rezim beredel. Ada yang kemarin dalam wawancara saya dikatakan, apakah ini sama dengan Orde Baru? Menurut saya lebih buruk dari zaman Orde Baru. Kenapa? Orde Baru kan belum ada digital. Ya kan, tiap orang kalau sekarang udah ada digital, masih mau lagi itu dilakukan. Ya. Nah, alasan saya dengar dari pembuat undang-undang supaya kita berkualitas lah katanya, supaya lebih bagus lah. Apanya yang berkualitas? Demokrasinya, jurnalistiknya atau apa? Dan yang lebih parah lagi, ada dua hal yang dikemukakan. Yang pertama, ada anggota DPR yang tidak tahu Komisi 1 mengenai RUU ini, kontennya ada. Oh, ada ya yang tidak boleh investigasi. Itu kan aneh. Yang kedua yang mengatakan, kenapa tidak dibawa ke publik? Ini rahasia negara, katanya. Ini lebih konyol lagi. Ketika undang-undang pers dibuat, ya, tokoh-tokoh pers itu di DPR ikut membahas, diajak bicara. Nggak ada yang rahasia. Untuk kepentingan publik kok rahasia. Tapi kalau ada pernyataan resmi lagi dari DPR bahwa ini rahasia, saya akan ajukan ke Komisi Informasi. Ya, akan saya gugat ke Komisi Informasi bahwa ini tidak rahasia. Draft undang-undang itu bukan sesuatu yang rahasia dan perlu diketahui oleh publik. Ya. Nah, karena paradigmanya ini nggak benar, maka pasti pasal-pasalnya nggak benar. Ya, pasal-pasalnya nggak benar. Dari definisi, dari apa, semua tidak benar. Jadi apa yang akan dilakukan? Saya juga heran. Kenapa kok anggota DPR ini ngotot sekarang ini mau diselesaikan? Menurut saya, lebih penting menyelesaikan yang lebih esensial. Ada namanya RUU perampasan aset. Kenapa nggak itu duluan sih yang dikerjakan? Apa karena anggota DPR-nya takut asetnya terampas? Karena dia terbukti korupsi, barangkali ya. Undang-undang pers dia nggak bisa, nggak berani. Tapi mau dirongrong melalui revisi undang-undang ini. Namanya pun menurut saya tidak pas kalau disebut RUU revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Kenapa? Isinya baru sama sekali. Ini harusnya undang-undang baru mencabut Undang-Undang penyiaran. Ya, itu hampir semua dirubah. Dan hampir semua prinsip-prinsipnya diubah. Ini yang saya pikir nanti kita jadi bahan diskusi. Kalau kita diam aja berarti kita menyerahkan leher kita untuk dipancung. Ya, artinya kemerdekaan pers, kemerdekaan bersiaran. Ya, pemerintah. Nah, satu lagi yang ingin saya katakan. Di dalam melaksanakan hal ini, ya, KPI diawasi oleh DPR. Jelas nih KPI ini. Artinya nanti KPI mengawasi pers terutama pers elektronik, lu nggak nurut atau kalau pers elektronik macam-macam dia lapor ke DPR dan DPR bisa suruh KPI. Tindak, kasih peringatan, cabut. Jadi masa kita pers diawasi oleh DPR? Kan sesuatu yang salah di dalam sistem ketatanegaraan kita. Ya. Itu ada di undang-undang. Ya, dia selain dipilih oleh DPR, nanti dalam kerjanya dia diawasi oleh DPR, walaupun pertanggungjawabannya kepada DPR dan presiden. Tapi sehari-hari diawasi oleh DPR. Dengan kata lain, kita pers akan diawasi secara tidak langsung oleh DPR. Demikian barangkali bahan awal untuk kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Wina. Selanjutnya ini jurnalis sebentar kita lagi.
Ketua Umum PWI, Pak Hendy Bangun bisa memberikan perspektif yang lain. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Saya sih mau bicara yang agak lain lah gitu ya, karena ini dari kemarin dan di atas ini kami juga sedang bidang hukum dan LKBH itu sedang membuat semacam draft resmi lah nanti sikap ya. Jadi begini, 6 tahun menjadi anggota Dewan Pers, 3 tahun terakhir menjadi wakil ketua, saya sering rapat dengan DPR Komisi 1 khususnya. Suasana kebatinan di DPR itu memang anti kemerdekaan pers. Ya. Ini jelas sekali. Ya. Jadi kalau misalnya setelah kita menyampaikan presentasi begitu, kalau 8 penanya itu 7 pasti mengkritik pers. Ada yang misalnya mengatakan begini, atur dong itu pers, masa saya disebut nggak suka sama cucu Jokowi, misalnya. Kalau kita mengatakan bahwa silahkan mengadu, percuma mengadu, paling aja permintaan maaf, hak jawab, nggak cukup, nah gitu. Jadi kalau ada fraksi ya kita nggak usah disebut fraksinya lah, tapi kalau orang-orangnya itu ya semua begitu, ya. Cara mereka memandang kemerdekaan pers itu dalam istilah mereka memang menganggap pers ini kebablasan. Ya, jadi ya itu suasana kebatinan ya. Nah di periode pertama saya itu ya 2016-2019 ketika makan siang kami di lobi itu. Karena mereka mengatakan Dewan Pers kerja dong, kalian udah digaji tinggi gitu ya. Kemudian waktu itu Stanley menjawab, kami ini nggak digaji, kami ini bekerja paruh waktu karena digaji oleh perusahaan masing-masing. Oh gitu ya? Ya udah revisi aja lah. Nanti kami samain dengan KPI. KPI itu kan gajinya 25 juta, tambah tunjangan transport, tunjangan rumah gitu ya. Sementara pada waktu itu Dewan Pers itu honorariumnya itu hanya 5,5 juta kalau nggak salah. Ngapain kalian begini gitu ya? Full timer aja gitu ya. Terus waktu itu masih Tantowi Yahya, ada juga Gus Coy ya. Ada Gus Coy, ada Demokrat nih yang penyiar TV. Bukan, RCTI ya. Kemudian ada juga, jadi maksud saya gini, Roy Suryo gitu ya. Kita bilang sama teman-teman di Komisi 1 ini kita percaya nih, ya kan? Begitu dibawa ke pleno, hancur sudah, ya kan? Pasti selain nambah gaji anggota Dewan Pers, pasti banyak masuk pasal-pasal terutama izin. Dan terutama lagi tadi fit and proper test, ya. Jadi memang mereka ingin sekali agar anggota Dewan Pers ini kayak KPI dong, ya kan? Kita yang memilih. Dan kita di sini tentu saja adalah kolaborasi atau pertemanan paket gitu ya, antar partai, kan begitu, ya. Jadi memang ini saya kira hal yang sesuatu yang harus kita perhitungkan juga. Jadi mengapa masyarakat pers pada umumnya belum mau ya merevisi ya mengamandemen undang-undang pers adalah suasana kebatinan di DPR itu belum memungkinkan. Percuma kita masukkan 2 pasal keluar nanti 12 pasal gitu. Ya kan, inisiatif DPR. Jadi menurut saya ini hal yang juga saya kira begitu melihat ada kesempatan, wah ini ada RUU lagi dibahas nih, masuk barang itu, ya kan? Kesempatan kita ini membatasi. Istilah sopannya kan mengatur gitu ya. Padahal sebetulnya mengatur itu ya mengatur bisa lalu lintas saja, ada diskresi juga di situ kan. Jadi saya kira suasana kebatinan ini yang juga akan ikut mempengaruhi ya. Nah, kemudian juga bahwa target ya kemarin juga di RRI Pro 3 itu saya dengan Pak Dev nih, mungkin Pak Dev lagi menyaksikan. Saya mendengar bahwa memang targetnya harus selesai di masa bakti yang sekarang. Harus selesai September paling lambat. Nah dengan target seperti ini maka ini pekerjaan masyarakat pers berat nih menurut saya. Ya, bagaimana supaya satu nggak jadi atau jadi tapi diubah hal-hal yang dianggap secara langsung maupun tidak langsung akan memberangus kemerdekaan pers lah. Nah yang kedua memang kewenangan Dewan Pers dan KPI mengenai isi siaran ini juga sesuatu yang
menurut saya juga hal yang menarik ya. Jadi bukan apa-apa ya, kan Dewan Pers ini lahir duluan karena Undang-Undang Pers lahir duluan, sehingga Dewan Pers itu memiliki kewenangan yang dalam tanda kutip seksi begitu ya, mengurusin berita. Sementara KPI ini kan ngurusinnya yang ecek-ecek lah, kira-kira loh ya. Ya paling nanti kalau dulu ada yang kebanci-bancian dimarahin, ya kan, yang sopan ya, diperingatkan. Ada yang sinetron yang misterius hantu, wah nggak boleh gitu ya. Ada paket Ramadan yang begini-begini nggak boleh gitu. Jadi bukan sesuatu yang terhormat lah kira-kira gitu ya ngurusinya. Ini kalau dia ngurus berita, wah ini pasti sesuatu yang bisa naik daun nih ya, dapat panggung lah. Kan kira-kira begitu ini. Nah dalam hal ini saya kira ya tadi ada benturan ya undang-undang. Jadi saya kira ini memang sesuatu yang ya ayolah kalau mau dikemas dalam satu paket yang lengkap ya semuanya diperbaiki tapi dengan semangat menjaga kemerdekaan pers. Saya kira ini kan sesuatu yang barangkali kita lupa dan memang sering lupa itu ya, bahwa ini udah reformasi. Banyak sekali yang lupa ya, jangankan oleh DPR ya, pemerintah aja banyak yang lupa bahwa sekarang ini reformasi, semua serba terbuka, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Nah, jadi maksud saya ingat begini, waktu Dewan Pers itu menangani pengaduan dari Pak SBY itu, waktu Hinca Panjaitan ya kalau nggak salah. Itu kan waktu itu ada teman-teman media memuat berita dari Asia Sentinel, ya kan? Sudah dicabut, tapi tetap diberitakan. Nah, ini teman-teman dari KPI bilang, Bang boleh nggak kami nonton nih, proses pengaduannya? Silahkan gitu. Saya aneh juga ini kok kepengen ya tiba-tiba padahal ada banyak kasus pengaduan kok cuma yang ini yang mau dipantau oleh teman-teman KPI. Saya bilang silahkan. Lalu mereka datang melihat oh begini penanganannya. Nah itu tadi mengapa saya ngomong ini, saya yakin bahwa ini barangkali ada pesan dari yang milih dia dulu sebagai anggota KPI. Ada pesan sponsor di belakang. Lo cek tuh. Nah gitu ya. Itu lo cek tuh, jangan sampai Dewan Pers ini nih kira-kira masuk angin kan begitu. Padahal pengalaman kami ya minimal ya, saya 6 tahun jadi 3 tahun wakilnya Mas Imam Wahyudi sebagai ketua komisi pengaduan dan 3 tahun terakhir saya mengawasi proses pengaduan. Penanganan pengaduan di Dewan Pers itu siapapun dia selalu objektif. Selalu objektif, tidak pernah ada miring-miringnya gitu. Jadi nggak usah diragukan lah ya soal itu ya. Jadi saya kira saya justru ragu kalau ditangani mereka yang dipilih paket partai tadi malah makin ngaco nanti penanganan pengaduannya nih. Ya, ada pesan-pesan tersembunyi maupun nyata, ya kan? Nah ini bahaya. Jadi ini antara lain yang membuat kita harus mengatakan bahwa pasal yang terkait dengan ini harus dicopot. Ya, kalau memang mau tetap dilanjutkan. Nah kemudian ya terakhir saya kira tadi semua kita setuju ya bahwa jurnalisme investigasi itu mahkota meskipun sekarang jarang yang melakukan karena mahal, lama ya, memakan sumber daya manusia dan tenaga yang mahal. Kalau untuk PW itu setiap tahun melakukan namanya pemberian hadiah Adi Negoro. Kalau radio dan televisi itu umumnya pemenangnya ya jurnalisme investigasi. Nah kalau ini nggak ada terus siapa dong nanti? Masa begitu-begitu aja ya kan? Kami kehilangan juga, kami senang terutama kayak RRI ya di berbagai daerah itu bagus investigasinya, begitu juga televisi sehingga kalau ini dilarang, nah saya kira teman-teman itu akan bingung nih ya gimana, apalagi yang harus kami lakukan. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih sekali Pak Henry Bangun. Agak nyerempet-nyerempet siapa ya? Benar. Teman-teman kayaknya kita perlu menyapa anggota DPR, Pak Dev Faksono mungkin sudah bisa bicara sekarang atau bagaimana? Belum juga ya? Wow, ingin kita dahulu bicara. Oke, sekarang Mas Bayu sebagai Sekjen, silakan Mas. Baik, selamat siang Ibu Bapak sekalian. Saya ingin sedikit cerita bagaimana draft ini kami dapatkan ya. Kami dapatkan draft ini waktu bulan puasa. Dan draft itu versi yang Oktober.
April puasa ya, April itu sebenarnya Maret sudah ada. Jadi saya mau mengatakan sebenarnya prosesnya yang tadi dikatakan Bu Nini tadi, ini memang sembunyi-sembunyi, membuat undang-undang dalam gelap gitu ya. Dan mungkin tidak terpikirkan kalau draftnya itu bocor. Baru kemudian setelah ini rame, muncullah draft yang versi Maret. Walaupun secara substansi mirip-mirip lah. Dan ini juga kalau tadi Mas Yadi mengatakan 17 tahun ya, dan ini menohok jantungnya. Jangan-jangan yang tenaga ahlinya ini bekas wartawan juga gitu ya. Karena begini, kita punya pengalaman, negara ini punya pengalaman sejak tahun 2019, pembuatan undang-undang itu tidak memenuhi apa yang dikatakan Bu Nini tadi gitu ya, bahwa semua dilakukan dengan cepat, tidak ada partisipasi, ya kita lihat undang-undang Ciptaker, undang-undang IKN, undang-undang KPK dan sebagainya. Saya kira undang-undang penyiaran ini atau RUU ini modusnya mau begitu, gitu ya. Mau dipercepat, tutup, pokoknya sudah ada persetujuan sama pemerintah, selesai dan lanjut. Nah, yang kedua saya saya setuju dengan Pak Wina tadi, saya ingin mendetilkan di pasal-pasalnya. Jadi kalau teman-teman di pers ini mengatakan ada 2 pasal yang bermasalah, saya mau mengajak jangan hanya 2, karena ancamannya tidak hanya di situ gitu. Ya, ada akan saya sebutkan 1 pasal yang mungkin konkret untuk pers. Tetapi tadi Pak Wina mengatakan bahwa ini kan penyiaran ini rezimnya rezim broadcasting, terestrial. Di undang-undang penyiaran yang sekarang itu disebutkan ya di pasal 6 bahwa spektrum radio itu dikuasai negara digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Ini filosofinya undang-undang penyiaran nomor 32. Di draft ini pasal itu hilang. Nggak ada sama sekali. Jadi filosofi itu hilang. Nah, saya mau bagaimana tadi independensi dari kita diatur ya. Semua produk di penyiaran baik itu berita non berita itu akan diatur di P3 SIS sekarang namanya. Yang itu dibuat oleh KPI di pasal 48 dengan konsultasi dulu dengan DPR. Jadi bayangkan peraturan-peraturan itu yang harus teman-teman televisi, teman-teman radio itu harus dikonsultasikan dengan DPR dulu. Di sini independensi KPI menjadi dipertanyakan ya. Karena sebenarnya ini kan KPI ini harusnya bersama masyarakat ya, tapi ini bersama DPR. Nah, pasal yang mengancam sebenarnya kebebasan pers juga itu di pasal 36A. Di pasal 36A itu yang tadi disebutkan Pak Wina, kalau konten siaran itu tidak memenuhi P3 SIS itu tadi, ada sanksi dan KPI bisa mengajukan ke Kominfo untuk men-take down atau menutup situs ataupun konten yang diturunkan. Jadi kalau teman-teman Metro TV punya Metro News yang kedua tadi Bu Nini sudah menyebutkan bahwa pers ini tidak hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat. Maka Mas Yadi kalau mau advokasi ke DPR, jangan hanya komunitas pers saja, tapi penerima manfaat dari pers itu diajak. Ya, akademisi, universitas. Nah, karena kalau ini dibelenggu, diberangus, kita rugi pasti. Tetapi yang menerima manfaat dari kebebasan pers juga akan rugi kan, mahasiswa, ya akademisi lah yang mungkin paling dekat dengan kita. Supaya persoalan pers itu enggak hanya persoalan komunitas pers, tapi ini persoalan masyarakat pada umumnya, semuanya gitu. Jadi itu Mas Yadi pesannya supaya itu. Dan terakhir mungkin untuk KPI
kembalilah ke kitahnya untuk bersama masyarakat gitu, jangan bersama DPR. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Oke, sekarang Ketum Kang Herik, silakan Kang Herik. Izin, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan diskusi pada hari ini. Diskusi yang memang kita buat secara maraton yang memang agak cepat-cepat karena memang situasi memang saya pikir juga memang sangat mendesak sekali. Jadi pada awal tahun ini, sebenarnya sudah tahun lalu, kampanye yang kita sebarkan di IJT adalah Langit Jernih Indonesia. Mengapa kita sebutkan Langit Jernih Indonesia? Karena kita pahami bahwa sekarang saat itu di era saat ini bahwa informasi soal berita itu akhirnya jadi belibet gitu. Ini mana berita, mana informasi. Orang melihat bahwa informasi adalah berita, udah jelas bukan berita. Nah, mengapa kemudian Langit Jernih Indonesia? Kami tahu bahwa situasinya saat itu adalah sejak jelang pemilu waktu itu. Kita mau bahwa jangan sampai Indonesia, mimpi besar adalah kamu bekerjasama dengan konstituen lainnya, tentu dengan masyarakat pers dan publik juga, dibersihkan dari kotoran-kotoran informasi yang memang tidak patut untuk disebarkan dan itu sangat merugikan negeri ini pasti, publik pasti. Karena dalam hal ini juga kemudian dalam hal konteks pemilu kita khawatirkan itu menjadi ada memicu persoalan-persoalan baru pasti. Dan kemudian dalam diskusi 1-2 bulan lalu dengan Kominfo dengan Kominfo itu memang ternyata memang betul bagaimana kotornya informasi langit di Indonesia. TikTok mengklaim men-take down 5 juta informasi yang disebarkan oleh publik masyarakat Indonesia. 5 juta. Itu adalah secara website mereka. Sementara Kominfo sendiri hanya mengajukan 2.500-an usulan untuk take down karena memang pemerintah tidak mungkin juga memberikan banyak masukan permintaan take down karena akan kemudian bisa terganjal oleh kebebasan berekspresi. Bayangkan itu 5 juta. Dan jumlah jurnalis anggota IJT pasti sangat sedikit banget. Dan jumlah jurnalis di Indonesia ada berapa sih jumlahnya? Paling Pak Yadi nggak lebih dari 100.000 lebih, ya kan? 100.000 lebih. Dan kita akan bersama-sama membersihkan kotoran langit Indonesia. Dan itu kita lakukan. Kita lakukan pun itu dengan cara yang sangat capek sekali lah. Tapi memang itu pilihan. Ya kenapa? Bahwa setiap informasi itu kita harus verifikasi, harus kita konfirmasi dan sebagainya. Sementara jumlah kuantitas informasi yang menyebar di langit jagat informasi Indonesia banyak banget dan hampir tidak terkejar. Gampanglah kita ngomong salah satu gampang. Kasus Rafah. Betapa kita juga mengeliminir, bahkan tidak mungkin lah ada gambar-gambar yang kemudian brutal sampaikan di layar-layar televisi dalam hal ini penyiaran. Tapi begitu buka X misalnya, berapa banyak informasi yang begitu luar biasa itu keluar. Padahal jumlah pengguna internet Indonesia saja itu sampai 240 juta penggunanya. Dan pengguna akun medsos itu 170 juta. Berarti betapa kemudian kerja para jurnalis hal dan penyiaran dalam konteks ini menjadi lebih sangat besar. Kita menyapu dengan sangat cepat, sementara kotoran informasi juga sangat cepat banget. Dan dalam kondisi begini, dan teman-teman terus berjuang tetap dengan komitmennya, tiba-tiba pada menjelang puasa itu, kita mendapatkan draft revisi RUU penyiaran yang isinya kita kaget dan kemudian kritisi. Dan ketika kita kritisi, sebetulnya kita salah mengkritisi karena sudah ada draft yang berikutnya yang sudah keluar gitu. Jadi betapa kita tidak mengerti banget bahwa bagaimana proses draft ini bisa ada. Ya akhirnya kita ya berdiskusi dan kemudian kita sampaikan bahwa ada beberapa materi yang kemudian memang sangat kemudian bukan hanya kemudian memberangus terancam memberangus kemerdekaan pers, tapi juga itu juga justru mengikat kerja-kerja jurnalistik yang memang niatnya baik untuk negeri ini gitu. Padahal kita saja untuk mengerjakan kerja jurnalistik itu sudah harus terikat oleh berbagai regulasi, belum KPI, belum di Dewan Pers, belum lagi lain-lain, dan sementara di luar sana yang melakukan menyebar informasi yang kotor itu banyak banget dan tidak terjangkau oleh regulasi. Maka kemudian situasi ini memperburuk keadaan. Dan saya pikir kita berdiri di sini memang betul. Kita bukan berdiri untuk masyarakat pers itu sendiri.
Tapi kita berdiri untuk publik. Bahkan yang kita bela saat ini memang bukan masyarakat pers, tapi pada dasarnya kita membela publik. Supaya publik bisa mendapatkan informasi memang seharusnya mereka dapatkan. Antara lewat investigasi. Betul, tadi mendapatkan karya jurnalistik investigasi itu butuh waktu panjang, lebar, lama, waktu, modal, dan sebagainya. Tapi dalam secara sporadis, karya-karya jurnalistik yang kita dapatkan secara investigasi, itu mau kita lakukan sehari-hari. Makanya kemudian kita dapat ada spesial laporan soal apa, kita dapat indeks soal apa sedikit. Memang tidak sejam, tapi itu juga hasil kerja jurnalistik yang lewat investigasi. Bayangkan kalau misalnya itu tidak ada, maka tinggal pilihannya kita mau mendapat informasi dari mana? Dari kita. Pak Ketum, ini kayaknya ada yang ingin bicara dengan kita nih Pak Ketum. Oke. Nanti Ketum bicara soal DPR. Ini kayaknya Pak Dev Laksono sudah ingin memberikan jawaban. Silakan Pak Dev. Baik, terima kasih. Luar biasa dinamika dan juga semangatnya daripada rekan-rekan sekalian tentang revisi undang-undang penyiaran yang cukup mengagetkan banyak pihak. Tapi gini, ya, pertama saya awali bahwa segala masukan kita terima, kita serap untuk menjadi bahan pembahasan. Nah, sekarang ini baru, makanya saya nggak bisa hadir fisik di acara ini karena baru aja kita rapat internal untuk membahas kegiatan Komisi 1. Yang pertama kita bahas itu adalah mengenai undang-undang penyiaran. Ini perlu saya sampaikan bahwa saat ini segala macam draft yang beredar, yang muncul, walaupun undang-undang revisi itu adalah inisiatif DPR, akan tetapi ya mesti dipahami, diketahui bahwa draft yang beredar itu belum pernah dibahas secara detail oleh Komisi 1. Ya, draftnya nggak rahasia ya. Tadi barusan dia ngomong rahasia, enggak rahasia, itu terbuka kok. Ya, nah sekarang ini jadi jangan langsung nuduh dulu. Ya, nah itu sekarang ini pembahasannya baru masih harmonisasi di Balik. Maksudnya harmonisasi apa? Memastikan bahwa tidak ada pasal demi pasal yang bertentangan dengan undang-undang yang lain. Nah, setelah selesai dari Balik, akan dibawa ke paripurna, untuk disahkan menjadi RUU. Nah, lalu setelah itu dari paripurna menugaskan Komisi 1 untuk memulai pembahasan akan RUU revisi daripada undang-undang penyiaran atau RUU penyiaran ini. Jadi nanti baru menjadi revisi gitu. Nah, lalu setelah setelah sudah ditugaskan Komisi 1, baru akan kita bahas secara detail pasal demi pasal apa yang menjadi kendala, akan dan menjadi masukan, dan kita juga akan membuka pembahasan ini. Kita akan mengundang semua pihak terkait untuk memberikan masukannya agar bisa melengkapi dan menyempurnakan, ya, karena ini kan yang dibahas kan hanya 1-2 pasal kan yang ramai kan, tapi mesti dilihat bahwa undang-undang ini kan mencakup banyak hal, terus apalagi sekarang di era digitalisasi dengan derasnya informasi di media sosial, lalu juga layanan over the top OTT, lalu juga penyiaran yang berkaitan dengan serial. Ini semua belum lagi penyiaran radio, terus podcast, ini semua belum ada pengaturannya. Nah, inilah makanya undang-undang ini penting dan perlu ya untuk mengcover segala macam aspek yang berkaitan dengan penyiaran. Ya, begitu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya nggak bisa membahas lebih jauh, kenapa? Karena memang pembahasan itu belum masuk kemana-mana. Sekarang kita masih nunggu harmonisasi selesai untuk diserahkan ke Komisi 1, ya, dan juga untuk kita mulai pembahasan. Dan juga mesti diingat bahwa semangatnya itu tidak ada semangat untuk pemberedelan, tidak ada pemikiran untuk itu pemberantasan akan akses kepada informasi, ya. Ini kita masih memberikan peluang untuk semua siapapun memberikan masukan dan pandangan untuk justru menguatkan dunia media kita, dunia penyiaran kita secara keseluruhan, agar seluruh
insan, baik insan pers, insan penyiaran, ya, itu bisa membantu mengawasi tumbuhnya demokrasi yang ada di Indonesia. Ya kalau mau dianggap ini hanya retorika ya nggak apa-apa, ya. Dari barusan yang ngomong retorika banget ini Bapak, ya sudah. Namanya juga di era apa namanya demokrasi terbuka, ya ini memang semuanya berhak mengkritisi. Tapi ya saya hanya menyampaikan apa yang sekarang sudah ada, ya. Lalu terkait hal yang lain yang detailnya nanti akan kita bahas ketika pembahasan itu sudah mulai berlangsung. Begitu. Terima kasih Pak Dev. Pak Dev, ada 2 pertanyaan nih dari para narasumber. Yang pertama, apakah benar itu akan ada tenggat waktu September bahwa undang-undang ini akan harus selesai? Yang kedua, bagaimana dengan pasal-pasal yang dipermasalahkan Pak Dev? Seperti pasal investigasi itu bagaimana? Apakah akan dihapus oleh DPR atau bagaimana? Iya. Jadi gini, bukan tenggat waktu harus selesai. DPR itu akan mengakhiri periode ini akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 30 September 2024. Tentu kita berkeinginan agar undang-undang penyiaran ini, RUU penyiaran ini nantinya bisa selesai sebelum tanggal 30 September. Ya, kenapa ya? Karena agar tidak ada hutang ke periode berikutnya. Karena ini kan sudah dimulai pembahasan itu dari 2012. Jadi sudah 3 periode DPR ini membahas undang-undang ini. Ya, kemarin itu kan kita inginnya menyelesaikan di awal masa jabatan kita, cuman kan nggak lama setelah masa jabatan langsung kena COVID. Jadi banyak hal-hal yang tergeser. Nah, akhirnya kita ingin targetkan supaya kita bisa selesai, supaya tidak ada hutang ke periode berikutnya. Lalu kalau yang pasal-pasal dikhawatirkan itu, ya tentu nanti kan kita akan bahas, ya. Masih cukup waktu kok, ya, masih ada 2 masa sidang lagi, kita bisa ketebut, kita bisa undang semuanya, dan maka itu nanti kita minta, ya, pertama pembahasan ini dilakukan secara terbuka, ya, terus 2, ya, semua insan dan juga yang stakeholder yang terkait itu bisa proaktif, baik itu memberi masukan, memberikan pandangan. Ya, karena nanti kan dari pemerintah menyampaikan baik dari Kominfo ataupun juga dari kementerian dan lembaga lainnya memberikan masukan agar seimbang informasi yang kita terima sehingga formulasinya tepat dan hasilnya itu sesuai sasaran. Bang Dev, saya nambahin dikit pertanyaan. Silakan. Layaknya sebuah undang-undang kan rancangan undang-undang itu harus ada meaningful participation. Jadi dari publik, partisipasi dan lain-lain. Saya ingin bertanya kapan dibuka ini dan apa yang diplankan oleh Komisi 1, kapan mengundang termasuk Dewan Pers dan lain-lain. Karena ini kami belum terlibat gitu kan di Dewan Pers. 1 itu. Kemudian yang kedua mengenai pasal tadi belum dijawab, ada pasal pertama itu mengenai kewenangan yang tabrakan antara Dewan Pers dan KPI dan juga pelayanan jurnalisme investigasi. Itu sebetulnya pure itu hitam putih ya kita. Hitam putihnya artinya itu udah pasti memberangus kebebasan pers. Gitu. Jadi ini pesan kami ya komunitas pers kemarin ingin masuk ke teman-teman di Komisi 1 gitu kan. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya yang mendraft ini Komisi 1 atau tenaga ahli di Komisi 1 atau ada yang lain gitu. Karena aneh kalau menurut saya draftingnya ini. Makasih Pak Pengdep. Ya, kalau draft yang kami terima itu kayaknya itu justru malah dari badan legislatif ya. Jadi kita terima dari balik draft yang beredar karena belum dibahas secara detail di Komisi 1 karena kita belum mulai rapat-rapat untuk pembahasan akan undang-undang ini. Jadi ya seperti tadi saya sampaikan bahwa ini pembahasan masih berlangsung, baru mau mulai berlangsung bahkan. Jadi nanti begitu mulai pembahasan pasti akan kita undang semua pihak terkait, termasuk juga Dewan Pers dan juga dari KPI ya, untuk kita pastikan bahwa tidak ada yang tabrakan antara undang-undang ini. Makanya itu kita menunggu dari Pak Lek menyelesaikan untuk dikirim ke paripurna, disahkan di paripurna, lalu ditugaskan Komisi 1 untuk kita mulai bahas. Bung Dev, itu kan saya tahu itu dari Balek ya,
Dan ini sebenarnya juga undang-undang udah masuk prolegnas. Tapi balik ini inisiator atau substansinya dari mana? Kalau tadi dibilang tidak ada niatan untuk memberangus, tidak ada niatan untuk mengekang kemerdekaan pers, tapi kalau kita baca draft ini, mau tidak mau kita akan menyimpulkan draft ini memang bertentangan dengan kemerdekaan pers, dengan demokrasi, ya, dengan sisi rezim hukumnya juga bertentangan. Nah, siapa yang membuat ini, ya, sehingga menjadi seperti gini? Walaupun bisa saja dikatakan ini kan baru wacana, tapi wacana inilah yang bahaya menurut kami. Wacana sampai melarang investigasi di bidang penyiaran dan sebagainya dan sebagainya. Apakah full anggota Komisi 1 DPR tidak tahu sama sekali, ya, atau tidak mau tahu terhadap itu sehingga lahirlah draft yang seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa dijamin? Saya nggak, walaupun jaminan ini juga tanda kutip, DPR akan melepaskan semua urusan pers dari masalah ini, gitu ya. Dan juga ini kalau menurut saya tidak pas memasukkan masalah plafon digital atau multi plafon ini kepada undang-undang penyiaran, ya. Pasti nggak pas. Kemudian disuruhlah oleh KPI diawasi oleh DPR, berarti DPR mengawasi pers penyiaran. Nah, ini pasti nggak cocok gitu. Kenapa nggak misalnya ada undang-undang media sosial, ya, yang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak harus dipaksakan kepada penyiaran. Penyiaran ini kan karena memakai frekuensi yang memang milik negara yang terbatas. Jadi menurut saya ini ada kekacauan pemikiran di dalam RUU revisi ini. Nah, siapa nih yang menginisiasi? Apakah anggota DPR Komisi 1 nggak tahu sama sekali? Itu barangkali Bung Dev menjadi tanda tanya kami. Terima kasih. Salam Bung Dev. Ya, baik. Terima kasih masukannya. Ini luar biasa. Tadi bukan ada empat sama semua orang, tapi ya nggak apa-apa. Itu bagian dari dinamika hidup. Ya gini lah, sekarang semua masukan saya terima, ya, semua input dan juga kekhawatiran dari rekan-rekan. Nah, saya belum bisa bilang jawab apa-apa ya, semua, karena kalau mau diurut satu-satu ya kita harus bongkar filenya lagi gitu, ya. Jadi saya hanya bisa minta kita semua bersabar sembari mengawal prosesnya yang akan dilakukan secara terbuka, ya. Nanti mungkin dari teman-teman dari ICT, dari AJI, dari Dewan Pers, semuanya silahkan menyampaikan, meluapkan segala macam kekhawatiran ataupun permasalahan yang itu, nanti kita formulasikan sehingga bisa mengcover semua permasalahan yang ada ataupun juga menyelesaikan kendala yang ada. Ya, begitulah. Pak Dev, sudah ya? Oh masih. Mungkin di sini ada beberapa interaksi dari media massa. Mungkin Pak Dev masih berkenan untuk menjawab, Pak Dev. Oke, ya bisa agak. Ya, saya silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemret, Mbak Titin, Mbak Yulia, mungkin. Oh, oke, Mbak Titin. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya langsung ke Pak Dev ya. Ya, silakan. Oke, ini memang baru pertama kali juga saya hadir di diskusi membahas soal RUU penyiaran. Dan terima kasih Pak Dev join dan memberikan penjelasan yang harusnya itu cukup menenangkan, harusnya. Karena artinya masih ada waktu ya. Cuma memang tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh bapak-bapak di depan ini itu juga sama dengan pertanyaan kami juga gitu. Dengan at least yang problematik itu ada 3 pasal. At least meskipun kalau ditelusuri tadi itu cukup banyak. Dan tadi saya juga terkesima dari yang saya jelaskan Pak Wina bahwa ini bukan revisi undang-undang penyiaran, tapi ini undang-undang penyiaran yang bisa dikatakan baru gitu.
Saya termasuk menunggu revisi penyiaran itu sejak lama. Ya Kang Yadi ya, kita sudah menunggu lama nih, gitu, lama sekali. Nah, ketika ini muncul, gitu, dan saya terima kasih untuk yang memunculkan dan terima kasih untuk yang menggaungkan. Kalau kita berpikir positif saja, ya ini bisa kejadian di luar yang kita hendaki. Tadi saya dibilang bahwa rasanya tenang-tenang aja, tapi pernyataan Pak Dev ini saya nggak bisa. Saya dari dulu skeptis. Kita diajarin skeptis ya. Kita belajar skeptis lahir dan besar di dunia di mana kita harus skeptis gitu. Gak boleh percaya gitu aja gitu. Siapa yang bisa meyakinkan, memastikan bahwa akan indah pada waktunya. Undang-undang penyiaran yang dibutuhkan, yang sudah ditunggu lama itu memang sejalan dengan kebutuhan, relevan dengan situasi itu. Yang tujuan utamanya adalah kemajuan dari lembaga bidang penyiaran itu sendiri, kemajuan penyiaran di Indonesia. Tujuannya itu. Nah, karena saya soal skeptis itu gitu loh. Seorang suara Pak Dev ini apakah gitu bisa menjadi jaminan ya. Dan kemudian September deadline-nya ya. Ini waktunya kalau ngomong undang-undang, bikin pembuatan undang-undang sangat singkat. Bukan karena tadi dari 2012 sekarang ngomongin cuma sekarang bulan mau masuk Mei pertengahan. Itu cuma mungkinkah kontroversi yang dibicarakan sekarang ini itu bisa concern-concernnya protes itu bisa didengarkan dan kemudian itu sesuai dengan keprihatinan kita gitu loh. Tadi Bu Nini karena saya nggak tahu Pak Dev ada atau enggak itu sudah menyatakan kurang lebih kita tolak komunitas pers, komunitas media, lembaga penyiaran akan menolak ini gitu. Kalau memang Pak Dev dari ini bisa mewakili balik, bisa mewakili Komisi 1 dan mendengarkan semua aspirasi ini, alhamdulillah, terima kasih gitu. Kita titipkan suara itu dan kita rasanya akan nggak berhenti di sini ya, Kang Herik ya. Kita nggak akan berhenti di sini. Kita sepakat dengan Bu Nini tadi, Ketua Dewan Pers. Kita akan bukan saja mengawal, kita akan menyuarakan ini gitu. Menyuarakan hal-hal yang meskipun tadi pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi. Ada apa pasal-pasal yang sebenarnya sangat jelas dan saya yakin di Komisi 1 pun di balik pun juga banyak orang-orang yang berlatar belakang media yang tahu benar bahwa itu sangat bertentangan dengan kebebasan pers, bertentangan dengan cita-cita untuk perbaikan pers di masa depan. Jadi saya tinggal tunggu nih Pak Dev bisa nggak menjadi kita percaya ucapannya, kita percaya janjinya, kita percaya komitmennya bahwa RU ini akan nanti hasilnya menjadi undang-undang yang terbaik. Itu aja dulu saya. Bentar, terima kasih. Nanti dulu ya. Pak Dev mungkin mau menjawab Pak Dev, silakan Pak Dev. Ya, terima kasih atas mandat yang diberikan kepada kami semua. Memang kami kan semua adalah dorong suara pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Insya Allah ya, kita akan melaksanakan amanah itu dengan baik, termasuk juga untuk menyelesaikan undang-undang ini. Bila mana memang kita bisa selesaikan sebelum September, ya alhamdulillah. Bila mana masih ada yang belum selesai juga, ya berarti harus carry over ke periode yang berikutnya. Nah, ya kita walaupun misalnya dianggap sebagai skeptis, ya kita ingin berpikir justru positif, ya. Semoga ada titik temunya dan semua stakeholder bisa menyepakati untuk merangkumkan undang-undang ini, begitu. Pak Dev masih ada waktu Pak Dev ya? Sudah cukup saya rasa. Tadi ada mungkin ada Pemret yang mau menanyakan sesuatu. Mas Yogi.
Mas Ardi, saya tadi Mas Ardi. Oh ya Mas Yogi. Mohon maaf Pak Dev, ada satu lagi Pak Dev ya. Ya ini mohon maaf sekali terakhir ya, soalnya saya masih balik lagi ke ruang komisi, masalah rapat masih berlangsung ini. Siap-siap Mas. Ya. Terima kasih. Pak Dev, saya juga hanya ingin penasaran saja karena memang tadi Pak Dev sudah mengatakan akan menerima mandat lah ya. Pertama sebetulnya yang ada dalam pikiran Pak Dev atau kawan-kawan Komisi 1, poin-poin pokok soal revisi Undang-Undang Penyiaran itu apa saja? Itu apa sih sebetulnya? Apakah dari awal hal-hal yang terkait dengan kebebasan pers juga menjadi concern ya Komisi 1? Itu satu. Apakah Undang-Undang Penyiaran yang ada di benak Komisi 1 itu hanya bicara soal pengaturan konten, frekuensi, dan sebagainya? Atau dari awal sudah ada masukan, nuansa dari masing-masing anggota ya, bahwa ini harus diatur bukan semata-mata hanya karena menggunakan frekuensi publik, tetapi juga ada dampak langsung. Misalnya kepada oleh pemerintah. Bisa jadi. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena dalam konteks ini kan DPR dan eksekutif itu dalam pelaksanaannya kan selalu berdampingan. Nah ini apakah itu sudah ada sehingga ini bisa menjelaskan kita semua yang terkaget-kaget dengan beberapa pasal yang kawan-kawan di sini tadi mengatakan aneh. Karena logika sederhana saja, nggak usah tenaga ahli deh. Kawan-kawan DPR sudah tahulah hal-hal yang melarang soal investigasi dan sebagainya. Itu dari awal itu sudah diperjuangkan sebelum reformasi misalnya. Tapi hari ini ketika semuanya serba terang benderang muncul. Nah ini yang kami ingin tahu. Kenapa? Karena paling tidak kami bisa mengukur, bisa diharapkan atau tidak ini. Tapi kalau dari awal ternyata sudah ada pemikiran, ada kekhawatiran kalau lembaga penyiaran ini tidak dikontrol dengan ketat akan berdampak dan mengancam. Kira-kira itu Pak Dev. Terima kasih. Baik, ini mohon maaf sekali ini saya jawab yang terakhir ya, karena masih ada kegiatan komisi yang berlangsung. Jadi gini, kalau dari DPR awalnya itu kan undang-undang ini mulai direvisi tahun 2012 itu kan adalah untuk menyongsong era digitalisasi, karena pada waktu 2002 dibuat undang-undang ini tidak terpikir bahwa akan ada digitalisasi drastis hari ini. Nah dari 2012 ke hari ini saja sudah 12 tahun dunia internet saja kan sudah berevolusi berkali-kali. Nah jadi perlu ada penyesuaian. Nah yang tadi saya sampaikan tentang layanan over the top, media sosial, terus juga berkembangnya YouTube dan platform-platform lainnya. Nah, ini tidak ada aturan jelas sehingga dampaknya kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus, begitu mudahnya derasnya informasi itu bergulir sehingga tidak ada penyaringan atau apapun gitu. Jadi di siaran terestrial segala macam hal itu harus patuh di bawah aturan KPI dan juga disensor. Kadang-kadang orang berenang aja sudah sampai harus disensor. Lalu ketika nonton di YouTube ataupun lain-lainnya nyaris tidak ada sensor. Anak umur berapa aja bisa nonton macam-macam. Apakah itu paham ideologi barat tentang LGBT, view segala macam, itu bebas disaksikan oleh anak-anak kita sendiri. Nah, itu salah satu semangat utama melakukan revisi. Nah, lalu tentang kaitan yang sekarang kita bahas ya, kemerdekaan pers ini, ya, ini tentu banyak mengagetkan banyak pihak ya. Dan ya tadi yang saya bilang, ini kan masih belum final, ini masih berlangsung. Ya walaupun tetap ada pemikiran skeptis bahwa ini akan dipaksakan, dijala segala macam, saya bisa sampaikan tidak akan ada niatan dari kami untuk memberangus kebebasan tersebut, sampai dengan itu bisa mengontrol pers, akan kembali ke masa lampau di mana bisanya itu pemberedelan media, pencabutan izin, segala macam. Hal itu tidak akan terjadi, dan juga pasal-pasal yang mengancam kemerdekaan pers itu pasti tidak akan
terlaksana. Kenapa? Karena kita memang tujuannya adalah untuk bisa membuka akses informasi kepada seluruh masyarakat. Gitu. Terima kasih sekali Pak Dev atas waktunya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum sempat mengajukan pertanyaan. Mohon maaf sekali. Ya, nanti bisa dititipkan, nanti saya coba jawab satu persatu langsung ke pribadi ya. Siap Pak Dev, terima kasih. Yo, terima kasih. Bapak-bapak Ibu sekalian, barusan kita sudah berbincang langsung dengan Pak Dev Laksono sebagai anggota Komisi 1 DPR. Kita sudah tahu jadi seperti apa di perkaranya. Kita kembali lagi ya diskusi kita ya. Kita nanti colek kembali Pak Usman Kansong gimana ya? Sudah ada di Zoom Pak Usman Kansong? Belum ada ya? Oke, kita kembali. Tadi Kang Herik ada yang silakan selesaikan tadi agak terpotong kan? Ya, salam. Terima kasih. Sambungnya tadi sedikit, tadi sudah sambung disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh Pak Dev. Jadi sebenarnya Pak Dev ini sudah sering kali berbicara di banyak media juga dan beberapa kali juga diundang, tapi memang nadanya memang sama. Dan Pak Dev ini mungkin satu-satunya yang muncul sering kali kita ketemu di media dalam konteks 1 minggu 2 minggu ini kita minta keterangan soal RUU ini. Jawabannya memang serupa, tapi memang seperti yang saya sampaikan itu memang tidak menjawab apa yang kita inginkan. Tadi seperti sampaikan Kang Wiga, sebenarnya sih apa yang sih di benaknya itu kok sampai bisa gitu regulasi yang pasal-pasal yang jelas saja diksinya sudah sangat mengancam itu bisa sampai keluar. Itu juga sudah saya tanyakan juga langsung kepada salah seorang anggota ketua tim panjanya, dan jawabannya memang tidak sesuai dengan diharapkan, sangat mengambang gitu ya. Ya mau mungkin kalau misalnya bahasa itunya bahasa politisi itu ya Pak ya, ngeles aja gitu. Jadi memang perjuangan kita tidak akan belum selesai gitu, masih bahkan baru dimulai pada hari ini. Moga-moga gerakan akan kita terus akan kita kerjakan. Targetnya adalah tentu kalau di IJT sendiri adalah pasal-pasal yang terkait dengan yang punya potensi untuk mengancam kemerdekaan pers itu dihapus saja, tidak perlu dilanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Karena dalam kesempatan bicara dengan teman-teman di DPR bahwa please sudah, nanti kita akan buka diskusi dengan teman-teman masyarakat pers pada saatnya nanti. Nah, kalau target kami adalah sebelum masanya diskusi itu datang, pasal-pasal tersebut dicabut saja karena sudah jelas-jelas sangat merugikan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak. Kalau saya lihat jawabannya Bung Dev itu, maka tafsirnya adalah memang niat dari DPR untuk mengesahkan ini. Kita ditanya, dijawab, jawabannya itu tidak memberikan jawaban apa-apa. Dan itu harus ditafsirkan emang niat DPR untuk mengesahkan ini sebelum tanggal 30 dengan sebagian besar isinya ya seperti sekarang. Dengan kata lain, perlawanan kita harus lebih gigih, lebih sistematis, dan lebih masif gitulah kira-kira. Kalau dibiarkan udah pasti, jawaban politikus kan gitu. Nah, saya nggak pernah bilang tidak, saya tidak pernah bilang, saya hanya bilang kan akan ditampung. Saya akan ini. Itu artinya jawabannya, lu boleh ngomong aja, apa aja, tapi yang gue jalanin lain lagi. Lain di hati, lain di bibir. Terima kasih. Terima kasih. Kita dari tadi bicara soal KPI-nya, tapi belum ada nih yang dari KPI yang bicara. Mungkin Mbak Kiki, silakan Mbak. Sebagai mewakili pihak KPI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perlu menjelaskan bahwa keberadaan saya di sini bukan atas nama institusi KPI, Mas. Walaupun saya sebagai komisioner KPI DKI Jakarta, begitu. Karena saya juga mantan jurnalis dan ini terkait dengan RUU penyiaran yang memang sering kita bicarakan sejak lama, sehingga saya perlu juga mendapatkan insight untuk menjadi bahan ketika kami melakukan diskusi di KPI. Terus terang, kalau untuk di KPI kami belum masuk pada pembahasan persoalan substansi ini, gitu ya, yang terkait mengancam kemerdekaan pers ini. Tapi bahwasannya
terkait dengan apapun yang ada di penyusunan revisi undang-undang penyiaran begitu. Kami berharap ini tidak bertentangan dan DPR sudah pastinya harus melaksanakan semua proses terkait dengan penyusunan RUU terkait dengan sinkronisasi, harmonisasi itu penting karena kami nantinya sebagai pelaksana dari undang-undang penyiaran ini, KPI kalau misalnya di dalam undang-undang ini masih diamanahkan untuk menjadi sebuah lembaga untuk mengawal proses penyiaran di Indonesia, tentu kami tidak mau nanti akan berhadap-hadapan dengan teman-teman dari kelembagaan lainnya. Apalagi tadi selalu disinggung ini antara vis a vis antara Dewan Pers dengan KPI begitu terkait dengan kewenangan. Nah mudah-mudahan kami sangat punya optimisme bahwa ini akan diselesaikan dengan baik oleh DPR RI begitu. Kalau misalnya tadi waktu yang ada hari ini hingga bulan September berdasarkan jadwal DPR mungkin bisa diselesaikan, tapi kami berharap sebelum itu tentu ada uji publik dan sebagainya karena memang undang-undang ini draft-draftnya memang biasanya selalu berubah.